Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 10, saya sebagai moderator, Venus Siti Absai Tambunan, dan teman saya, Saya Puput Ana Harisya. Saya Desi Angelina. Saya Siva Anira Putri. Dan saya Saras Atina Febri. next. Di sini kami akan menjelaskan tentang jurnal toksitas pada krustasea dan aktivitas tentang endokrin pada tumbuhan di sini. Next. Baik, pada latar belakang penelitian, toksisitas merupakan suatu efek yang merugikan dari bahan kimia yang bersifat negatif bagi semua ataupun bagian makhluk hidup, baik itu sel, jaringan, organ, individu, atau populasi. Berbagai macam kontaminan hadir di lingkungan diketahui memiliki efek buruk pada organisme hidup yang mengganggu reseptor hormon dan meniru fungsi endokrin normal seperti perkembangan, pertumbuhan, dan mekanisme homeostatis. Dalam dekade terakhir, kontaminan ini yang diindikasi sebagai pengganggu endokrin telah mendapat perhatian khusus dari komunitas ilmiah karena dapat menyebabkan perubahan pertumbuhan, perkembangan, atau reproduksi pada hewan yang terpapar. Dan perubahan ini dapat diekspresikan kemudian dalam siklus hidup. Nah, endokrin yang mungkin memiliki jenis aktivitas yang berbeda, misalnya estrogenik dan anti-androgenik, menyebabkan efek melalui mekanisme aksi yang berbeda, yaitu menjadi agonis atau antagonis. Kemudian kontaminan dapat ditemukan di berbagai matriks lingkungan, tetapi terutamanya terdeteksi di lingkungan perairan, seperti sungai, danau, dan laut. Next. Baik, di jurnal ini bisa kita lihat bahwa terdapat teknik turun standar yang digunakan pada penelitian tersebut. Nah, salah satunya adalah saat pengolahan limbah. Jadi setelah pengolahan limbah dan biodegradasi dilakukan, hal ini dilakukan melalui pemendakan rantai hidrofilik yang membentuk metabolit yang semakin lipofilik dan terpersisten. Nah, termasuk dengan ada beberapa rantai pendek, misalnya seperti nonylphenol dietoksilat dan asam alkylphenol. Dan yang kedua ada dalam proses bioasi. Nah, di proses ini dilakukan dalam kondisi yang statis menggunakan oksigen terlarut dan pH yang ada di setiap proses ini itu sampel ini dilakukan di awal pengujian maupun di akhir. Next. Selanjutnya temuan penting yang kami temukan di jurnal tersebut. Yang pertama ada etanol tidak menunjukkan toksisitas pada Neonatus dapnia pada konsentrasi 0,001 N. Kegunaan konsentrasi yang dipilih didukung oleh penelitian pelarut sebelumnya yang menunjukkan bahwa etanol meningkatkan toksisitas akut nonylphenol pada konsentrasi 60,008%. Selanjutnya, etanol harus digunakan untuk menjaga kelarutan senyawa yang akan diuji. Hasilnya adalah penurunan tajam dalam nilai EC50. 1 atau 2 kali lipat lebih rendah. Selanjutnya, untuk mengetahui sensitivitas dan spesifisitas bioassay deteksi estrogen diuji 17B estradiol media alami dan kontrol negatif dengan media uji dan ragi.
Aktivitas estrogenik dari senyawa yang diteliti diuji pada berat yang diketahui. Selanjutnya, keberadaan alkylfenol dan etoksilat dalam moluska, krustasea, dan ikan yang dapat dimakan akan mengganggu endokrin karena senyawa ini sering menghilangkan efek toksik organisme secara keseluruhan. Selanjutnya, nonifenol adalah estrogen lemah pada mamalia untuk meningkatkan dalam keamanan lingkungan dari alkylfenol polyetoksilat karena mereka dapat terurai secara hayati dengan memperpendek rantai hidrofilik menjadi nonifenol dan oktilfenol. Selanjutnya, senyawa alkylfenol yang tersedia secara komersial selalu hadir dalam campuran kompleks isomer dan oligomer yang di lingkungan selanjutnya dapat terdegradasi dan metabolitnya tidak memiliki kemampuan surfaktan dan lebih lipofilik daripada senyawa induknya. Dari kesimpulan penulis dan data pendukung, bioassay yang digunakan untuk menilai aktivitas estrogenik, alkylfenol, dan alkylfenol polyetoksilat, yaitu alat yang ampuh, bahkan high ER, diekspresikan dalam S. cerevisiae, mampu mengaktifkan transkripsi promotor yang membawa ERE, urutan responsif estrogen mamalia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nonilfenol, oktilfenol, dan 4-oktilfenol bersifat estrogenik. Menurut penulis, data ini mendukung bahwa bioassay ini dapat berhasil digunakan untuk penentuan kuantitatif sensitif estrogenisitas total dalam memantau instalasi pengolahan air limbah hilir dan air permukaan. Namun hanya sedikit informasi yang tersedia tentang estrogenisitas APNAO dalam penelitian ini 3, 5 sampai 8 diselidiki untuk menilai toksisitas dan aktivitas endokrin. Lalu hasil kami menunjukkan bahwa campuran kompleks POI kurang kuat dalam respon estrogenik, bahkan jika mereka menunjukkan potensi toksik akut dan kronis. POI yang paling kuat ditemukan adalah POI 1-2 minus NP yang aktif pada 10 mg per liter dan mampu merangsang respon yang serupa dengan yang dihasilkan oleh 17 biestradiol pada konsentrasi 106 kali lebih tinggi daripada yang positif. Untuk kesimpulan dalam konteks penelitian masa depan, diselidiki bahwa paparan krustase ke-8 xenoestrogen menyebabkan efek akut dan kronis, 50%-nya itu aktif di lingkungan akuatik. Kemudian senyawa paling beracun untuk si dubia dalam bioassay kronis adalah produk degradatif utama NP-etoksilat karena mengakibatkan organisme akuatik terpapar senyawa ekstragonik dan toksik. Kemudian bioassay merupakan alat yang ampuh untuk mengetahui aktivitas estrogenik alkylfenol dan alkylfenol polyetoksilat. Kemudian nonilfenol, oktifenol, dan oktifenol bersifat ekstragonik. Dalam jurnal ini mendeteksi bahwa ekstrogenisitasnya pada konsentrasi rendah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.